Selamat sore semuanya. Kita ketemu lagi di Bro Bola Bali. Ngobrol sepak bola Bali. Kali ini ada topik yang menarik. Kita sekarang dihadapkan dalam suasana pandemi COVID-19 dan liga sedang dihentikan. Kita akan ngobrol secara virtual, ada banyak narasumber yang dapat kita gali nanti. Jadi sebelumnya acara ini kerjasama antara Bom Production dengan Tali Buku. Nah, saya perkenalkan dulu narasumbernya, tapi aturan main kita adalah boleh saja semua ikut, tapi komentar dan lain sebagainya tidak menyinggung sara. Oke, kita ngobrol soal sepak bola yang ada di Bali dan di Indonesia semuanya. Kita perkenalkan dulu, kita sapa dulu narasumber yang ada. Pertama, yang ada di studio Mini Bom Production adalah Bro Rosihan Anwar. Selamat sore. Sore, Pak Haji. Oh iya, gimana kabarnya ini? Sehat-sehat. Sehat ya? Alhamdulillah. Ini adalah wartawan olahraga dari dulu, tapi sekarang nggak tahu. Sekarang adalah koordinator liputan Radar Bali ya, kalau nggak salah. Radar Bali, iya. Iya. Nanti kita akan berbicara banyak tentang Liga Indonesia yang sekarang sedang dihentikan atau berhenti atau bagaimana lanjutannya. Kita sapa dulu narasumber yang berikutnya. Ada gelandang Bali United. Kita sapa Bro Taufik. Apa kabar? Halo, selamat sore. Alhamdulillah, baik. Baik. Kita nanti akan berbincang bagaimana kondisi pemain-pemain Bali United yang sekarang lagi sedang di rumah dan nanti bagaimana sih latihan secara virtual itu. Sekarang kayaknya ada kegiatan dari pemain Bali United itu. Nah, kita sapa juga ada teman dari analis sepak bola yaitu Bro Sigit. Apa kabar, Bro? Bro Ya. Sigit. Koreksi dulu, saya hanya pemerhati bola aja. Terus kita sapa lagi dari beberapa supporter. Ya, ada Bro Eka. Apa kabar, Bro Eka? Baik, baik. Ya, apa aja yang dilakukan para supporter nanti kita kupas tuntas dengan para teman-teman supporter sepak bola di Bali. Oke, kita lanjut sapa lagi. Ada juga dari Semeton Dewata Bulldog. Ada Bro Ketut Budi. Apa kabar? Baik, kita mulai ya. Diskusi kali ini ada update terbaru nggak soal sepak bola kita? Oke, terakhir kan kita tahu ini update-nya adalah tentang nasib kelanjutan Liga 1. Ya. Karena kita tahu sekarang kan Liga 1 ini baru 3 pertandingan, 3 pekan, Ya. yang kemudian terhenti karena COVID ini. Dan yang terakhir kita dengar kabarku bahwa PSSI akan mengklaim, nah itu sudah ada kesepakatan kompetisi akan kembali September. Ya. Cuma kita nggak tahu teknisnya seperti apa, mungkin nanti September kan masih lama, perjalanannya seperti apa kita juga belum tahu karena ini kan masih klaim PSSI. Ya. Jadi menurut saya masih banyak panjang jalan Ceritanya lah, ya. panjang ceritanya karena problemnya kan tidak bisa hanya di PSSI dan klub saja, tapi banyak hal itu. Tapi poinnya yang bisa diambil kelihatan secara garis besarnya akan dilanjutkan, Bro Ros ya. Ya makanya kemarin sekarang PSSI kuncinya kan, kuncinya hanya ada di PSSI bahwa apakah ini akan dilanjutkan atau di stop. Ya, Karena bagaimanapun kuncinya di sana. Kemudian kalaupun dua opsi ini dilanjutkan atau di stop ini diambil, kalau stop oke lah, paling udah gampang kan, selesai, perkara selesai. Tapi kalau dilanjutkan ini yang problemnya berarti ada birokrasi selanjutnya akan dilewati. Nah, saya melihat PSSI belum mengarah ke arah sana, baru pada internal PSSI dan klub Oh saja. iya. Berarti sebenarnya itu bisa dibilang dari internal PSSI klub-klub begitu ya? Iya, Sekarang artinya kan kemarin kita tahu bahwa Pak Sekjen masih virtual meetingnya dengan klub. Nah, artinya bahwa mereka masih di lingkup mereka sendiri sebenarnya karena dalam masa Covid ini kan banyak hal. Ya. Sementara ini kan olahraga. Sementara di sekarang banyak kebijakan. Sekarang kita lihat PON sudah dibatalkan. Ya. PON sudah ditunda. Kemudian Olimpiade sekelas Olimpiade Tokyo pun juga sudah ditunda setahun. Terakhir kemarin yang haji juga ditunda. Artinya banyak event-event yang akhirnya dibataskan tapi itu diputuskan.
Nah sekarang PSSI harus membuat keputusan kalau memang lanjut, Nah, seperti apa upaya selanjutnya? Apakah pendekatan ke pemerintah, ada Menpora kan, ada kemudian ke presiden dan sebagainya. Artinya tidak cukup hanya internal PSSI dan klub saja, tapi lebih jauh lagi itu karena ada sekarang kan COVID, ada gugus COVID, Iya. ada Departemen Kesehatan dan sebagainya. loh tapi kan di Jerman bisa lanjut itu, Nah, bro. kasusnya kan tentu berbeda. Kita tahu bersama lah harusnya. Karena juga begini, Ah, sistem di olahraga kita kan berbeda dengan Iya, iya. dengan dunia luar. Kalau kita lihat di sana di barat pun mereka sudah terjadwal. Tidak hanya sepak bola, semua cabang olahraga sudah punya schedule. Ya, jadi sudah terbagi apakah sepak bola, basket, kemudian cabang-cabang lain itu mereka sudah punya jadwal yang sudah punya ada kerjasama televisi dan sebagainya dan mereka sudah punya schedule yang satu musim seperti Iya. itu. Nah di Indonesia kan hanya berapa cabang kan paling sepak bola, basket, voli yang punya jadwal seperti itu. Karena kan mungkin terkena sponsor dan sebagainya. Jadi saya rasa memang sekarang kita tidak bisa lihat ke Jerman. Kita lihat sekarang Malaysia juga mau dilanjutkan tapi pemerintahnya mau warning kan. Artinya FAM Federasi Malaysia, Federasi Asosiasi Sepak Bolanya Malaysia, mungkin ingin lanjut, Iya. tapi kan kembali pemerintahnya seperti apa, Ah, gitu. ah. Sama dengan Indonesia. Gitu. Menarik, bro. Tapi kita dengerin dulu suara dari para pemain ya kira-kira. Karena kemarin waktu diskusi dengan PSSI, sepertinya juga melibatkan pemain juga kalau Ya, tidak salah. karena kan itu ada, karena klub-klub yang setuju dilanjutkan kan ada tapinya, Iya. ada negosiasi, Ah, ada subsidi, Oke. ada kontrak pemain di situ. Jadi Ah. yang setuju pun masih ada tapi-tapinya lagi. Iya, ada Jadi catatan saya rasa lah ya. ada catatan. Ah, Klub yang oke. setuju lanjut tuh mereka ingin ada yang negosiasi ulang kontrak, ada yang ingin subsidinya ditambahkan. Nah, setuju nggak PSSI bisa nggak itu? Ya, oke. Kita langsung bagaimana ceritanya dari Mas Taufik yang pemain sekaligus gelandang Bali United. Kita mau mendengar langsung dari pemain Bali United. Apakah informasi yang diupdate dari Bro Rosihan tadi benar atau gimana? Atau mungkin punya pandangan lain dari pemain sepak bola terutama yang ada di Bali United. Kita sapa Bro Taufik. Siap. Bagaimana update tentang Liga 1? Tapi jangan dijawab dulu. Sekarang kegiatannya apa aja? Untuk kegiatan selama libur kompetisi ya, selama adanya pandemik ini, semua pemain diliburin ya, dan pemain juga banyak sudah yang pulang, dan saya masih tetap di Bali bersama keluarga, masih tetap di sini karena situasinya yang kemarin kan tidak bisa balik, tidak bisa pulang. Dan untuk kegiatan kita sebagai pemain masih dikasih program juga ya sama pelatih, tetap latihan jaga kondisi sendiri, masing-masing tetap pasti tetap stay home di rumah. Ya. Dan selama libur juga ya kegiatannya masih ngumpul sama keluarga, sama anak-anak. Terus tetap jaga kondisi, setiap ini sore tetap latihan sendiri sih, kadang di rumah. Itu latihan, katanya ada latihan virtual ya, bro ya? Latihan virtual itu seperti apa kalau bisa diterjemahin gitu? Pasti beda dong gitu dengan latihan biasa itu. Ya sama aja sih sebenarnya, sama sebagai atlet kita sepak bola ya tetap punya tanggung jawab lah sebagai pemain, tetap jaga kondisi masing-masing. Sama walaupun kompetisi berjalan mau stop, tetap kita ada latihan sendiri di rumah. Enggak, kadang sore, kadang juga sebelum istirahat tidur malam dia tetap ada kegiatan sendiri juga, tetap latihan di rumah sendiri. Iya. Berarti dari pemain itu katanya ada yang mengirim video untuk pelatih begitu ya? Ada program itu nggak sih? Ada programnya, kita kerjakan masing-masing pemain di rumah. Jadi program dari coach pelatih kan, pelatih tetap menjaga kebugaran lah sebagai pemain kan, tetap jaga kondisi. Di share di grup sih, ada programnya. Kalau saling ketemu dan saling menyapa dengan teman-teman ada nggak virtual bareng gitu? Ya, sering, masih tetap kita komunikasi di grup, masih sering tetap chat, tanya kabar, selo terus. Ya, gimana masih komunikasi tetap lancar, kadang video call sama teman-teman yang lain. Ya pastinya dengan keadaan kayak seperti ini semua aja teman-teman pasti kangen ya, kita kangen latihan bareng, kangen di lapangan, semua pasti ya itu lah, kita sangat merindukan lagi kita latihan, pertandingan, suasananya masih kita sangat ini. Artinya komunikasi dengan teman-teman pemain masih ada ya, secara bersama-sama gitu ya? Ya masih tetap. Iya, masih tetap komunikasi. Setiap hari masih tetap
kita komunikasi. Kalau tidak salah saya pernah lihat itu Bro Taufik pernah latihan di lapangan juga ya, sendirian tapi. Oh ya, saya kadang sore latihan di lapangan, kadang pagi, paling jam-jam 6 habis setelah subuh saya nambah sendiri ya ke lapangan, di lapangan Trisakti itu. Saya jogging di lapangan. Karena kan bosan juga kan latihan di rumah terus. Tapi tetap kita tetap aman ya, tetap jaga, tetap pakai masker, terus tetap jaga semuanya. Karena jaga kan menyangkut jiwa kita. Ya, itu bisa dibilang pengalaman pertama ini ya Bro ya. Lebaran nggak mudik, terus kemudian ada di satu wilayah netep pas Lebaran gitu, atau pengalaman sudah berulang kali? Ini pengalaman pertama Lebaran di rantau ya. Tapi sangat senang lah, yang penting saya masih bisa berkumpul sama anak istri juga di sini ya. Terus juga Bali kan juga udah kayak udah rumah sendiri juga, banyak teman-teman semua di Bali juga. Dan untuk komunikasi sama keluarga kan masih juga tetap kadang telepon, kadang video call juga sama orang tua, sama keluarga semua. Karena keadaan seperti ini kan juga kita menjaga semua, tetap apalagi saya juga ada anak kan. Tadi saya dengar dari Bro Rosihan soal update-nya tadi kemarin PSSI juga pernah rapat virtual dengan pemain ya, betul ya Bro ya? Klub dengan klubnya. Klub Lebih tepatnya dengan sama klub. Manager meeting itu. Manager ya, meeting. Virtual meeting. Kalau dari pemain sendiri gimana itu Bro Taufik? Ada kabar tentang kelanjutan atau memang dihentikan ya? Ya, kabar terakhir saya dengar kan karena kita ada perwakilan kayak dari API ya, Asosiasi Pemain. Kemarin masih dengar kabar katanya ingin dilanjutin ya. Kalau nggak salah bulan September Oktober. Nah, itu tapi masih belum fix juga kan, masih belum semua kayak Bung tadi bilang. Karena masih dalam suatu internal aja kan, belum ke pemerintah yang lain-lain. Karena juga pastinya dengan adanya mungkin mulai lagi kompetisi sebagai pemain pasti menyambut tenangnya, dan bukan hanya kalangan kita sebagai pemain, pasti semua supporter semua pasti merindukan. Tapi kita kembalikan lagi semuanya benar-benar harus aman karena menyangkut kesehatan dan keselamatan juga kan. Iya. Kalau dari hati sendiri Mas Bro Taufik, kira-kira dilanjutkan atau dihentikan sementara, atau dihentikan terus habis itu ada format baru? Ya, yang kayak saya bilang sendiri, kalau dari hati nurani sendiri ya pasti sebagai pemain sudah sangat merindukan ya kita di lapangan hijau. Dan kayak saya bilang juga bukan saya sebagai pemain aja, pastinya semua aja di kalangan di luar lapangan juga seperti supporter, terus masyarakat semua kan, apalagi sepak bola Indonesia kan ini hiburan. Dan pastinya juga kita kembalikan lagi kayak saya bilang, semuanya harus benar-benar aman, terus protokol kesehatannya juga harus benar-benar safety kan, karena kayak saya bilang tadi juga itu menyangkut masalah keselamatan dan masalah juga kita di lapangan. Ya mudah-mudahan ada yang terbaik lah. Yang penting kesehatan ya utama ya. Iya, karena menyangkut kesehatan. Oke. Orang banyak kan. Oke, terima kasih Bro Taufik. Nah, kita sudah mendengar langsung ini Bro Rosihan, bagaimana tentang pemain seperti itu. Ya, seperti yang saya katakan tadi, pada intinya kalau kita sebagai orang yang di bola, semua baik pemain, supporter, pemilik klub dan sebagainya, tentu ingin kompetisi ini berlanjut. Karena kan bagaimanapun banyak hal dalam kompetisi, banyak hal kan. Artinya klub sudah sejak awal tahun ini kan sudah melakukan kontrak pemain, sudah mempersiapkan klub, sudah mempersiapkan tim, sehingga otomatis yang namanya dana kan mereka sudah keluar. Artinya klub sudah mengeluarkan anggaran besar di awal musim, yang kemudian ini terhenti kan tentu bagaimana kelanjutannya kan, tentu karena klub tujuannya apa ya, tentu klub ingin menghidupi klubnya ya kan, dengan mendapat keuntungan dari sponsorship, dari tiket dan sebagainya. Nah ini kan tidak jalan, berarti kan ketika ini tidak jalan berarti klub dirugikan ya, otomatis semua akan dirugikan kan, pemain dan sebagainya. Jadi otomatis klub ingin tampil, ingin main, ingin terus main, cuman problemnya ini kan force major, artinya kejadian luar biasa yang kita tidak juga kejadian alam lah, artinya yang memang PSSI tentu punya ada protap di situ, ada force major itu menghadapinya seperti apa, seperti itu. Jadi saya rasa kembali lagi keputusan di PSSI, ketegasan, karena kita contoh Prancis kan berhenti, liganya dihentikan itu. Tapi
kalau kita ngomong soal klub kayaknya kita sapa dulu Bro Sigit ini. Dia kayaknya punya klub ini.